Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO1 SKB Kesehatan Formasi Rekam Medis, lengkap dengan pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti TO-nya, saya harap tonton videonya sampai habis. Karena apa? Karena hasil TO akan kita umumkan pada video ini. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari penjelasan maupun pembahasan soalnya. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, peralatan yang diperlukan sebagai alat pelindung diri saat penjajaran adalah A. Karung goni basah, B. Tempat berisi air, C. Alat pemadam kebakaran, D. Masker, E. Sapu tangan. Jawabannya adalah D. Masker. Soal selanjutnya, penjajaran dari penyimpanan berdasarkan alfabetik, sedangkan sistem penamaan adalah nama langsung dapat dijajar seperti A. Siti Maryani, Siti Daljina, Siti Maryam, Siti Sakinah, Siti Muhaiminah. B. Siti Daljina, Siti Maryam, Siti Maryani, Siti Muhaiminah, Siti Sakinah. C. Siti Sakinah, Siti Maryani, Siti Daljana, Siti Maryam, Siti Muhaiminah. D. Siti Daljana, Siti Maryani, Siti Maryam, Siti Sakinah, Siti Muhaiminah. E. Siti Muhaiminah, Siti Maryani, Siti Daljana, Siti Maryam, Siti Sakinah. Jawabannya adalah B. Siti Daljina, Siti Maryam, Siti Maryani, Siti Muhaiminah, Siti Sakinah. Lanjut, berikut formulir rekam medis yang tidak boleh dimusnahkan. A. Resum medis, B. Surat izin pulang, C. Lembar konsultasi, D. Surat pengantar rawat, E. Surat kesehatan. Jawabannya adalah A. Resum medis. Soal selanjutnya, insiden terhadap keselamatan pasien meliputi beberapa kemungkinan insiden. Suatu insiden yang merupakan kejadian yang tidak disengaja dan kondisi mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari kategori insiden. A. Insiden keselamatan pasien, B. Insiden kecelakaan pasien, C. Insiden kejadian pasien, D. Keselamatan pasien, E. Insiden hak pasien. Jawabannya adalah A. Insiden keselamatan pasien. Beberapa insiden di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, A. Kondisi potensial cedera atau KPC, yang merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. B. Kejadian nyaris cedera atau KNC, merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. C. Kejadian tidak cedera atau KTC, merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD, merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Jenis insiden ini terdapat pada Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Setiap keluarga pada wilayah kerja puskesmas akan terpantau kondisi status kesehatannya dengan menerapkan manajemen pada 12 indikator utama pelayanan kesehatan. 12 indikator tersebut salah satunya adalah A. Data kunjungan puskesmas, B. Data keperawatan kesehatan masyarakat, data laboratorium dan data kefarmasian, C. Bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif, D. Data UKS, E. Data penderita hipertensi. Jawabannya adalah C. Bayi mendapat ASI eksklusif. Soal selanjutnya, jadwal retensi rekam medis inaktif kasus umum adalah A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 10 tahun. Jawabannya adalah A. 2 tahun. Jadwal retensi rekam medis aktif untuk pasien jiwa pada rawat jalan adalah A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 10 tahun. Jawabannya adalah E. 10 tahun. Oke, di sini ada jadwal retensi berkas rekam medis. Teman-teman bisa baca sendiri dan dipelajari. Tadi berdasarkan soal adalah tentang kelompok umum dan kelompok jiwa. Kelompok umum untuk inaktif adalah 2 tahun. Kemudian kelompok jiwa untuk yang aktif rawat jalan adalah selama 10 tahun. Tim penilai dalam rekam medis inaktif adalah A. Direktur, B. Manajer medis, C. Ahli media, D. Komite rekam medis, E. Komite keperawatan. Jawabannya adalah D. Komite rekam medis. Selanjutnya, berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien disebut A. Surat keterangan pasien, B. File pasien, C. Rekam medis, D. Dokumen pasien,
E. Hak pasien? Jawabannya adalah C. Rekam medis. Lanjut, dalam manajemen risiko dikenal suatu alat yang dapat memberikan analisis proaktif akibat kejadian yang dapat berakhir dengan proses risiko tinggi yang juga kritikal. Disebut A. FMEA, B. AVA, C. RCA, D. Metode Fishbone, E. Retensi. Jawabannya adalah A. FMEA. Terdapat 8 langkah untuk dilakukannya FMEA. Yang pertama, pilih proses berisiko tinggi dan bentuk tim. 2. Gambarkan alur proses. 3. Brainstorming. 4. Prioritas modus kegagalan. 5. Identifikasi akar masalah modus kegagalan. 6. Redesign proses. 7. Analisa dan uji coba proses. 8. Implementasi dan monitor proses baru. Oke, kita lihat dulu sejenak untuk lihat hasil Simon TO yang pertama yang sudah teman-teman ikuti. Jumlah peserta yang mengikuti SKB rekam medis adalah sebanyak 23 orang dengan jumlah soal 20 butir, satu soal benar poin 5, salah 0, jadi total nilai adalah 100. Di sini teman-teman bisa melihat skor atau nilai TO-nya, kemudian ini nama, dan bagian ini adalah instansi atau tempat yang dilamar. Teman-teman bisa cek apakah saingannya juga ikut atau gimana. Nah, dari 23 jumlah peserta yang mengikuti TO rekam medis ini, ada 2 orang dengan nilai 90. Selamat kepada teman yang mendapatkan skor tinggi. Dan bagi teman-teman yang hasil TO-nya yang belum memuaskan, tingkatkan lagi belajarnya, terus dan tetap berlatih untuk membahas soal-soal SKB agar lolos jadi ASN. Untuk TO selanjutnya, jangan lupa ajak dan share ke semua sosial media yang kamu punya agar Simon TO SKB Rekam Medis dapat dilaksanakan kembali. Berikutnya, manajer unit rekam medis dan informasi kesehatan memberi tugas saudara untuk melakukan monitoring kelengkapan rekam medis. Dari 200 rekam medis yang dimonitor pada Juni 2017, rekam medis yang tidak lengkap sebesar 15%. Berapa jumlah rekam medis yang lengkap? A 200, B 85, C 170, D 95, E 150. Jawabannya adalah B 85. Lanjut soal berikutnya. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan. Harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Disebut azas A. Azas kehormatan, B. Azas perikemanusiaan, C. Azas perlindungan, D. Azas keadilan, E. Azas agama. Jawabannya adalah C. Azas perlindungan. Terdapat 8 azas yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan. Yang pertama, azas perikemanusiaan, 2. Azas keseimbangan, 3. Azas manfaat, 4. Azas perlindungan, 5. Azas penghormatan, 6. Azas keadilan, 7. Azas gender dan non-diskriminatif, 8. Azas norma agama. Berdasarkan soal yang ditanyakan adalah, pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, yaitu adalah azas perlindungan. Untuk pengertian dan pemahaman tentang azas lainnya, teman-teman dapat baca di sini dan pelajari sendiri. Soal selanjutnya, mengidentifikasi pasien dengan benar merupakan sasaran keselamatan pasien yang pertama. Untuk menerapkan sasaran keselamatan pasien, rumah sakit membuat standar dalam melakukan identifikasi seluruh layanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam melakukan identifikasi pada pasien, standar apakah yang digunakan oleh rumah sakit? A. Nama dan umur pasien, B. Nama dan tanggal lahir pasien, C. Nama dan nomor ruang rawat inap pasien, D. Nama, nomor rekam medis, dan tanggal lahir pasien, E. Nama kepala keluarga pasien. Jawabannya adalah D. Nama, nomor rekam medis, dan tanggal lahir pasien. Oke, itulah pembahasan soal Simon TO yang pertama dan hasil Simon TO yang pertama SKB Kesehatan Formasi Rekam Medis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.